Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindia Rahayu dengan NIM 11920724128 akan menjelaskan materi paten dalam hukum kekayaan intelektual. Pengertian paten. Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Belanda oktrooi. Oktrooi itu berasal dari bahasa Latin dari kata oktor atau oktorizer yang artinya dibuka. Maksudnya yaitu bahwa suatu penemuan yang mendapat paten menjadi terbuka dan untuk diketahui umum. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang baru atau perubahan dari sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang diindikasi geografis telah menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa HKI dapat dialihkan melalui wakaf. Konsep wakaf adalah konsep peralihan benda yang mengadopsi dari hukum Islam. Peralihan kepemilikan benda oleh seseorang yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum atau kepentingan di jalan Allah. Persyaratan paten. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Pasal ayat 2, paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B, diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. 1. Persyaratan substantif pertama. Suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi. Dengan kata lain, harus merupakan hal yang baru. Penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau novelty. Syarat kebaruan atau novelty merupakan syarat mutlak. Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif atau inventive steps. Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicability. Suatu penemuan agar layak diberi paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis. Artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Menurut pasal 2 UUP 2001 adalah paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam bidang industri. Pertama, bersifat baru atau novelty. Yang kedua, langkah inventif. Yang ketiga, invensi dapat diterapkan dalam industri. Pasal 5 UUP 2001. Dalam pasal 7 UUP 2001 diatur hal-hal yang tidak dapat diberikan paten adalah: pertama, proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan penundaan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metode, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat bahan maupun obat tidak termasuk dalam ketentuan ini. Yang ketiga, teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sistem perlindungan, proses permohonan, pendaftaran, dan pemeriksaan paten. Perlindungan hukum atas paten diperoleh melalui sistem. Pertama, pendaftaran, yaitu dalam hal ini dianut sistem konstitutif atau juga dikenal dengan sebutan first to file system menurut sistem konstitutif. Hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran, yaitu proses pendaftaran dengan melalui tahapan permohonan oleh inventor dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam sistem ini, titik beratnya adalah pada proses pendaftaran melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Yang kedua, pengajuan permohonan pendaftaran paten harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
yaitu persyaratan formal atau administratif dan substantif, yang nantinya juga melahirkan dua tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formal atau administrasi dan pemeriksaan substantif. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administrasi atau fisik seperti tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu atau inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar, serta abstraksi mengenai penemuan. Yang kedua, pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya, mencakup pemeriksaan terhadap kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya lengkap inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri. Karakter pengalihan paten dan lisensi patenistik profesi hukum. Hak paten sebagaimana halnya kelompok hak kekayaan intelektual lainnya dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, yaitu melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian atau dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Paten, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pada prinsipnya sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang Paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuan. Pertama, dalam hal paten produk, yang kedua dalam hal paten proses. Lisensi wajib paten. Dalam paten selain diatur mengenai lisensinya pada umumnya, lisensi sukarela sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Paten juga diatur mengenai lisensi wajib. Menurut ketentuan pasal 31 TRIPS Agreement, ada 4 pertimbangan yang menjadi dasar pemberian lisensi wajib untuk paten. Yang pertama, karena keperluan yang sangat mendesak atau emergency and extreme urgency. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat atau anti-competitive practice. Yang ketiga, dalam rangka penggunaan yang bersifat non-komersial untuk kepentingan umum atau publish non-komersial. Yang keempat, adanya saling kebergantungan paten yang ada dengan sesudahnya atau dependent patents. Secara umum, dapat dikemukakan perbedaan antara lisensi pada umumnya atau lisensi sukarela dengan lisensi wajib, yaitu pertama, lisensi umum pada umumnya adalah lisensi sukarela, dan lisensi wajib yaitu compulsory license. Tindak pidana hak paten. Pasal 161, Pasal 163 ayat 1, Pasal 163 ayat 2, Pasal 164, dan Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 yang merupakan delik aduan. Pelanggaran terhadap paten. Penyelesaian sengketa paten. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain dari yang tidak berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dari Undang-Undang 14 tahun 2001, maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada pengadilan niaga. Hak untuk menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan pemberitahuan isi putusan atau gugatan yang disampaikan kepada para pihak oleh pengadilan niaga paling lama 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Isi putusan dicatat dan diumumkan oleh Ditjen HKI. Dalam pemeriksaan terhadap paten proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan paten proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang 14 tahun 2001 dibebankan kepada pihak tergugat apabila pertama, produk yang dihasilkan melalui paten proses tersebut merupakan produk baru. Yang kedua, produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, pemegang paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Di putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam terbuka untuk umum.
Jika terbukti ada pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar hasil pelanggaran tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan. Dikecualikan dari ketentuan pidana adalah diantaranya pertama, mengimpor produk farmasi yang melindungi paten di Indonesia dengan syarat produk itu diimpor sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengecualian ini untuk menjamin harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan sebab produk farmasi sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Yang kedua, memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan proses perizinan, kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir. Pengecualian ini untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan hak paten, sehingga harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai desain industri dalam hukum kekayaan intelektual. Pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Selain itu, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Selain itu, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pedesain atas hasil karyanya selama kurun waktu tertentu untuk menjalankan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan desain industri harus dilakukan permohonan pendaftaran desain industri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham. Dasar hukum desain industri. Pemerintah telah mengatur hak desain industri dalam peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau Undang-Undang Desain Industri. Yang kedua, PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau disebut dengan PP Nomor 1 Tahun 2005. Syarat permohonan pendaftaran desain industri. Untuk mendapatkan hak perlindungan ini, ada sejumlah syarat dokumen yang harus kita penuhi. Syarat untuk perorangan yaitu pertama, scan atau fotokopi KTP pemohon atau warga negara Indonesia. Yang kedua, scan atau fotokopi kitab atau kitas, itu menurut permohonan warga negara asing. Yang ketiga, gambar atau foto dari desain atau tampak atas, bawah, samping kiri, samping kanan, tampak belakang, bawah, tampak perspektif. Yang keempat, uraian desain industri mengenai desain yang dimintai perlindungan. Yang kelima, dokumen terkait lainnya. Syarat untuk badan usaha. Yang pertama, akta pendirian badan usaha. Yang kedua, scan atau fotokopi NPWP. Yang ketiga, scan atau fotokopi KTP atau NPWP direktur utama. Yang keempat, scan atau fotokopi pedesain. Yang kelima, surat kuasa perusahaan dari direktur utama. Yang keenam, gambar atau foto dari desain, yaitu tampak atas, bawah, samping kiri, samping kanan, tampak belakang, bawah, atau tampak perspektif. Yang ketujuh, uraian desain industri mengenai desain yang dimintai perlindungan. Yang kedelapan, dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Kemudian untuk mendapatkan hak ini, kita harus melakukan permohonan pendaftaran. Prosedurnya yaitu pertama, mengisi formulir permohonan. Ada beberapa poin yang harus kita isi di dalam formulir permohonan tersebut, yaitu waktu pembuatan surat permohonan, tanggal, bulan, dan tahun, identitas pemohon serta nama dan alamat lengkap kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kedua, surat permohonan yang telah ditandatangani. Setelah mengisi formulir permohonan, kemudian ditandatangani oleh pemohon dengan melampirkan gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan dan surat pernyataan kepemilikan desain industri. Yang ketiga, bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon,
Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon, lengkap dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain. Yang keempat, jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, harus dilampirkan pernyataan lengkap dengan bukti kuat bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan pendaftarannya. Yang kelima, membayar biaya administrasi. Dan yang keenam, menunggu pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah semua proses administrasi. Jika ada kekurangan, akan dimintai untuk melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 3 bulan. Berikutnya, manfaat mendaftarkan desain industri. Terdapat beberapa manfaat dengan mendaftarkan desain industri, antara lain: pertama, mendapatkan legalitas hukum. Bila pemegang hak akan mendapatkan legalitas hukum berupa hak eksklusif untuk menjalankan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Yang kedua, mencegah adanya pemalsuan. Bila desain industri belum didaftarkan, maka ada kemungkinan ada pihak lain yang mempublikasikan atau meniru desain tersebut. Dengan mendaftarkan desain industri dapat mencegah pemalsuan karena posisi jual pemilik desain menjadi lebih kuat. Yang ketiga, meningkatkan nilai komersial. Desain industri menjadi aset bisnis yang bisa menambah nilai komersial perusahaan dan produk yang diproduksi. Semakin sukses desain industri, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Yang kelima, desain dapat dijual kembali. Untuk desain yang telah dilindungi bisa dilisensikan atau dijual kepada pihak lain, karena itu dapat menambah profit. Dan yang keenam, menciptakan persaingan sehat. Dengan mendaftarkan desain industri, maka dapat menciptakan persaingan yang sehat dan jujur. Dengan begitu, akan bermunculan produk yang secara estetika lebih menarik. Desain industri yang tidak mendapatkan perlindungan. Tidak semua desain industri mendapatkan perlindungan. Hak desain industri tidak bisa diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengalihan hak desain industri. Hak desain industri bisa dialihkan dengan antara lain: pertama, pewarisan; 2, hibah; 3, perjanjian tertulis; 4, wasiat; dan yang kelima, atau sebab lain yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan. Jangka waktu perlindungan desain industri. Sesuai dengan Undang-Undang Desain Industri, hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Selain itu, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan di dalam berita resmi desain industri. Biaya pendaftaran desain industri. Selain itu, untuk biaya pendaftaran desain industri sekitar 4 juta melalui Green Permit. Yang kita dapatkan: pertama, bukti permohonan desain industri yang sudah disubmit kepada Menkumham. Yang kedua, sertifikat desain industri. Itulah ulasan mengenai desain industri.